Silakan duduk. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, tanggal 20 yang lalu, 20 Maret, kami ada di Balikpapan karena kita mengadakan musyawarah nasional dari Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injil Indonesia. Gereja Bethel Indonesia itu salah satu anggota dari kami, dari Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injil di Indonesia. Dan kemudian dalam musyawarah nasional itu, oleh anugerah Tuhan saya memang terpilih menjadi ketua umum dari PGLI, singkatannya demikian. Dan sebenarnya saya yang di antara yang paling sederhana, ya. Tapi begitulah kalau Tuhan mau, ya Tuhan menempatkan. Saya hampir-hampir, bukan hampir-hampir, memang sudah menolak. Saya mengatakan kepada satu pimpinan, saya katakan, saya belum bersedia. Tapi memang saya diberikan pengertian-pengertian, saya didoakan, dan akhirnya saya mengambil tanggung jawab untuk memikul tugas ini. Jadi PGLI itu anggotanya 99 sinode gereja di seluruh Indonesia. Jadi cukup banyak. Dan kami bukan hanya sinode gereja, tapi ada 70 yayasan nasional. Bukan yayasan yang di daerah, tapi yayasan nasional. Sehingga kelembagaan ini sangat, boleh dikatakan memayungi cukup banyak organisasi Kristen di Indonesia. Dan kemarin ada satu acara itu halal bihalal dari Institute for Humanitarian Islam, itu mengundang saya untuk hadir, dan hadir di sana ada ketua MPR, ada menteri agama, ada menteri pedesaan, ada kepala BIN, ada ketua Gubernur Lemhanas dan seterusnya. Saya sangat terkejut karena mereka mengucapkan selamat untuk Pak Ketua Umum. Sedang dapat bocoran dari mana ya? Ya itu Bapak Ibu dan Saudara, ternyata perjalanan kehidupan saya itu diikuti sekarang. Ya. Pada waktu kami habis musyawarah nasional, penutupannya kami ke ibu kota Nusantara di IKN, dan diterima langsung oleh Bapak Insinyur Basuki Hadi Mulyono yang dulu bekas Menteri PUPR. Dan saya sangat bersuka cita karena kami di sana nanti akan punya bangunan tempat kantor kami di KIPP-nya, di kawasan inti pusat pemerintahan. Oleh karena itu, mungkin saya akan pindah kembali ke Balikpapan. Iya, kalau sudah selesai kantornya. Kalau belum, saya masih dengan Pak Andi di GBI Mabes ini ya. Nah Bapak Ibu, demikian saya memberikan sedikit kesaksian. Saya tidak seorang yang hebat-hebat sekali ya. Saya tetap di dalam kesederhanaan, ya inilah saya. Kalau Tuhan memakai, pakailah saya. Ya demikian sedikit kesaksian waktu saya mengikuti Munas. Ya memang saya tertahan di Balikpapan sampai tanggal 2 April. Karena sudah Lebaran ya. Tiketnya mahal sekali. Mau ganti tiket, itu ada yang menawarkan bisnis Garuda 20 juta Balikpapan Jakarta. Aduh, yang lain boleh Pak tukar tiket 8 juta. Waduh, saya padahal pulang itu cuma tiketnya 1.200.000.
Itu kalau ditambah luar biasa. Saya tertahan di sana sampai tanggal 2 April di sana ya. Tapi saya bisa melayani dan menyelesaikan banyak hal karena saya sempat ke Tarakan, sempat ke Bontang, jadi keliling Kalimantan Timur ya. Itu demikian kesaksian. Ya, mari kita membuka firman Tuhan. Hari ini seperti yang saya sebenarnya mengerti tema yang diberikan, apa yang saya cari di dunia ini, berkaitan dengan kematian Tuhan Yesus. Mari kita membuka Lukas 23 ayat 33 sampai ayat 43. Saya ingin membaca ayat-ayat firman Tuhan ini. Ini menarik. Lukas pasal 23 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-43. Yesus disalib. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya, yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjuk anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tertulis di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan ini sangat indah ya Bapak, Ibu, dan Saudara. Saya kemarin malam itu mencoba untuk memahami apa sih yang menjadi yang dinamakan kesuksesan. Ya. Sehingga saya memakai ChatGPT. Saya mengajukan pertanyaan, kesuksesan yang paling diharapkan manusia selama hidupnya di dunia. Ya, yang pertama menjadi pribadi yang bahagia dan damai. Hati tenang, jiwa tidak hampa, menikmati hidup tanpa beban berlebihan. Saya rasa sepakat kita ya. Yang kedua, sukses kedua adalah membahagiakan dan menjaga orang yang dicintai. Apakah anak, orang tua, pasangan, sahabat, atau manusia yang secara umum. Jadi orang ini ingin dihormati, dicintai, dikenang, karena kebaikan membuat hidup orang lain lebih baik. Ya. Menurut saya juga ada orang yang demikian. Ya. Yang ketiga, ini sukses menemukan dan menjalani tujuan hidup. Hidup itu punya arah, hidup itu sesuatu yang berarti, bisa memberi kontribusi, merasa hidupnya punya nilai dan arah yang jelas. Itu sukses yang ketiga. Yang keempat, nah ini dia, sukses secara finansial dan mandiri. Ingin hidup layak, memberi yang terbaik untuk keluarga, dan tidak membebani orang lain. Kalau di sini mungkin ini banyak yang keempat. Ya, secara finansial dan itu mandiri, itu adalah gambaran sukses. Tapi ada yang kelima, sukses itu meninggalkan jejak positif, mewarisi sesuatu, ya, sehingga dia dikenang, dihormati, kebaikannya terus hidup di dalam hati orang.
Jadi ini orang yang mau terkenal. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita berbicara tentang apa yang sukses dalam hidup kita, mungkin kita juga punya jawaban sendiri. Ya. Tapi di dalam firman Tuhan ini, kalau kita lihat, kesuksesan itu adalah orang berpikir selama dia hidup di dalam dunia ini. Nah, dari firman Tuhan ini sebenarnya kita ingin melihat apakah itu yang menjadi saya inginkan selama di dunia. Menarik dalam pembacaan ini karena ada trialog ya, trialog, bukan dialog, trialog. Ini ada seorang penjahat di kayu salib yang bersama dengan Yesus. Dia mulai menghujat, ya. Dia katakan, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kemudian ada penjahat yang lain itu memberikan argumentasi, kamu tidak takutkah? Kamu kan juga menerima hukum yang sama. Kita selayaknya dihukum, tapi orang ini tidak bersalah. Kemudian yang dia katakan dalam ayat 42 menarik untuk saya. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita hanya mengikuti apa yang dikatakan dua orang ini ketika mereka berbicara dengan Tuhan Yesus, ini mungkin hal yang biasa. Tapi ketika saya merenungkannya, ini sebenarnya ada dua orientasi hidup dari manusia yang kita bisa simpulkan. Orientasi yang pertama adalah orientasi yang bagaimana hidup di dalam dunia ini, dia bisa terus-menerus hidup di dalam dunia ini. Itu orientasi yang pertama. Orientasi yang kedua, orang yang menyadari satu saat akan mati. Dan sesudah mati ada kehidupan. Itu yang kedua. Nah, kalau kita lihat dalam percakapan di sekitar salib, ternyata banyak orang yang berbicara tentang hidup di dunia ini yang terus-menerus itu bagaimana dipertahankan. Contoh, pada waktu pimpinan itu maksud pimpinan agama mengejek Tuhan Yesus itu dalam ayat yang ke-35, mereka juga berbicara hal yang sama. Konsep keselamatannya adalah keselamatan sekarang, ya. Sehingga mereka katakan, orang lain dia selamatkan. Maksudnya Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang mati. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Lalu dia katakan, orang lain dia selamatkan. Sekarang selamatkanlah dirinya sendiri. Kalau dia benar Mesias. Maksudnya turun sekarang dari salib dan selamatkan dirimu. Artinya supaya Yesus itu menyelamatkan dengan melangsungkan lagi hidupnya di dunia ini. Sama dengan penjahat yang pertama. Kalau engkau Mesias, sekarang Tuhan, engkau selamatkan dirimu, ikutan kami Tuhan. Kira-kira begitu ya. Jadi dia tahu bahwa penjahat ini tahu, dia sudah dalam menit-menit, bahkan mungkin jam terakhir, dia akan hidup. Yang dipikirkan adalah, bagaimana saya melanjutkan hidup saya. Nah, sekarang kita lihat juga prajurit-prajurit itu dari ayat 36 dan 37 sama-sama juga menolak Yesus dan mereka mengunjuk anggur lalu mereka berkata, jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Sama juga selamatkannya dirimu itu artinya sekarang Yesus kamu tidak usah mati, lanjut aja hidupmu. Kalau engkau benar-benar raja. Ini konsep manusia sebenarnya Bapak Ibu. Kita ini sedang berada di mana sebenarnya? Apakah kita sedang berpikir orientasi pikiran kita tentang hidup ini adalah mempertahankan hidup terus-menerus? Atau kita berpikir bahwa kita memang akan mati, tapi sesudah mati, apa yang terjadi dengan diri saya? Itu sebenarnya konsep yang benar dalam kehidupan kita. Makanya Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau ditanya apa yang saya inginkan atau cari di dunia ini, mau cari kesuksesan seperti tadi. Artinya selama hidup ini saya sukses. Sesudah saya hidup, apa? Inilah yang digambarkan sebenarnya di dalam firman Tuhan ini. Kalau orang mempertahankan hidup
terus-menerus, bukan berarti saya bilang sekarang mari kita kalau sakit nggak usah berobat, nanti kan sebentar lagi mati. Bukan itu maksud saya. Tapi kalau orientasi itu hanya hidup terus-menerus yang harus kita pertahankan, Bapak Ibu dan Saudara, biasanya begini, ya. Orang yang demikian ini akan merasa terancam suatu saat dia tidak menjadi apa-apa. Coba Bapak Ibu pikir, kalau orang mau hidup terus di dalam dunia ini dan dia tahu kenyataannya dia akan mati, dia akan berpikir, ini sesudah ini saya tidak menjadi apa-apa. Atau kalau orang lagi terkenal, orang punya jabatan, orang merasa dia hebat, ada satu yang mengancam dia, itu adalah ancaman seolah-olah akan dilupakan orang. Kalau maaf, orang tua-tua sudah sangat tua, anaknya sudah tidak perhatikan dia, itu suka keluar omongan itu. Memang sudah lupa ya dengan mama yang dulu cuci bajumu masih kecil, popokmu bagaimana itu diingat semua sampai karena anak-anak seolah lupa dengan dia. Ini ancaman sebenarnya. Tapi kalau orientasinya orang itu adalah tentang hidup sesudah kematian, itu beda. Jadi kalau dalam dunia ini, orang yang sekedar ingin mencari supaya dia dihormati. Ini dalam kadarnya atau dalam orientasinya seperti ini. Dicari, kejar-kejar untuk dihormati. Saya waktu hadir kemarin saja saya pikir, ini siapa Pak Tom ini ya? Duduk, kebingungan baru, selamat Pak Ketum. Loh, saya bilang dapat dari mana Pak ceritanya ini? Karena ada bekas Menteri Agama Pak Gus Yakut, itu yang menerima saya, menjalankan karena dia yang mengundang. Selamat ya Pak Ketum. Loh, kok Pak Ketum dari mana Pak? Tahunnya. Ada deh katanya. Kita tahulah. Baru dari BIN itu cerita saya. Pak jangan lupa ya, kita pernah bekerja sama. Saya cari-cari di mana ya kita bekerja sama. Bapak Ibu dan Saudara, orang itu pingin dihormati, itu bisa cari-cari ya. Saya duduknya akhirnya di belakang-belakang karena merasa ini kok jadi beda saya ya. Kadang-kadang kalau kita lihat juga orang mempertahankan hidup ini seperti wanita. Apa itu aging itu apa? Supaya awet muda ya, tetap cantik. Aneh kadang-kadang saya pikir mau cantiknya kayak umur 18 tahun, padahal dia sudah 60 tahun. Ini tanda-tanda juga sebenarnya. Kalau sudah tidak menarik, sudah mulai gelisah dirinya. Operasi kiri, operasi kanan, dan seterusnya. Ini apa yang mau dipertahankan? Kalau pria itu waktu muda memang kekar badannya, six pack ya. Begitu sudah jadi opa-opa seperti kita ini perutnya besar. Pergi bolak-balik ke gym itu untuk supaya ini jadi six pack. Saya sudah mencoba Bapak Ibu, nggak turun-turun juga gemuknya ya. Sampai dokter bilang, Pak turunin berat perutnya Bapak. Iya dokter, saya sudah berusaha. Tapi saya sering keluar kota dokter, dijamu orang, nolaknya dibilang sombong. Apalagi kalau ada kepiting di Balikpapan, wah enak. Ya, kepitingnya enak. Ini promo. Ternyata Pak, kepiting terenak di Tarakan. Karena dia rupanya sumbernya, tokohnya. Dan saya sampai lupa namanya. Saya melayani di gerejanya. Siapa namanya ya? Itu masakannya enak sekali. Baru saya tanya yang di Balikpapan. Itu dulu tukang masaknya saya Pak. Saya tanya lagi ada satu di Balikpapan. Itu temannya tukang masak saya itu Pak. Lah saya bilang, oh ini dong dia punya bosnya artinya. Iya Pak, tapi orangnya di dalam Tuhan. Sehingga saya dikasih satu menu kepiting yang sangat enak. Kalau mau dengan saya pergi, pasti dapat itu yang enak. Dia masak sendiri dan begitu disajikan, saya katakan, aduh, Bapak mau bawa pulang, saya mesti ke Balikpapan, kalau enggak saya bawa
ke Jakarta mau bawa untuk Pak Andi maksudnya gitu. Masih boleh makan kepiting, Pak? Oh, nggak boleh. Atau saya bawa ke sini nanti kapan-kapan ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, itu kehidupan kita ya, bahwa orang mau mempertahankan hidup ini. Atau orang ingin bertambah kaya. Terus sudah dapat, ingin lagi tambah. Sudah dapat, ingin lagi tambah. Orang ingin populer. Itu orang yang sebenarnya orientasinya adalah mempertahankan hidup yang sekarang ini. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, ternyata kalau kita lihat seperti penjahat yang kedua ini, dia cuma berpikir, saya akan mati. Mungkin saya cuma menit-menit terakhir sekarang. Lalu dia berpikir, bertanya kepada Yesus, ini luar biasa ya pertanyaannya. Atau statementnya, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Ini artinya orientasinya adalah tentang hidup yang kekal. Ya, puji Tuhan, di GBI Mercy ini orang-orang sudah hidup di dalam Tuhan. Saya diam-diam saya bisik kepada bosnya GBI karena berteman kan sekarang. Saya sering main di GBI. Di mana itu, Pak? Di mana? Tanya-tanya. Ada, Pak, saya bilang. Ini Bapak mesti minta izin ya kalau minta pergi ke sana sambil bercanda. Masa saya mau pergi pelayanan minta izin? Untung ada Pak Andi. Jadi enggak pakai izin-izin. Enggak, dia bercanda aja. Kalau pergi ke GBI Bapak harus minta izin sama saya. Saya bilang, bagaimana Pak? Enggak, saya berteman dengan pendetanya. Semoga besok-besok dia datang ke sini. Iya, kami sering berbicara sekarang. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, tujuan kita adalah hidup yang kekal. Itu adalah tujuan kita. Nah, sekarang Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau yang kita cari hidup yang kekal, sebenarnya bagaimana sekarang? Ya, kita harus terus hidup dengan firman Tuhan. Itu yang kita cari. Dengarlah firman Tuhan baik-baik. Kita rindu untuk berdoa, berdoalah dengan baik. Kita rindu untuk penginjilan, penginjilan dengan baik. Itu yang kita cari sebenarnya dalam hidup kita. Ada satu nanti saya punya staf ahli, jadi ketua umum itu ada staf ahli. Staf ahli ini orangnya luar biasa, tapi anak Tuhan. Dia bilang, Pak, hidup saya sekarang bukan soal saya, memang sudah cukup banyak, dia orang hebat lah, punya macam-macam. Dia bilang, bukan itu sekarang, Pak. Saya ingin hidup saya berdampak. Saya angkat jempol, hidup saya berdampak. Saya akan dukung Bapak. Kapanpun Bapak mau, apapun Bapak inginkan, saya dukung Bapak. Wah, saya bersuka cita, karena hidupnya apa? Berdampak. Dia berpikir bukan lagi untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Dan khususnya sebenarnya menyangkut pemberitaan Injil. Karena ini orang terus berbisik di telinga saya, berbicara di telinga saya, Pak, kita menginjilah, kita menginjili. Itu yang dia cari sekarang. Indah sekali. Nah, kalau kita lihat situasi sekarang, Bapak, Ibu, dan Saudara, apa sih yang kita cari? Ini baru ngobrol dengan Pak Andi. Kan kita sedang memasuki masa yang sedikit gelap ya. Saya pergi ke IKN itu memang terasa ada efisiensi ya. Ngobrol-ngobrol sedikit dengan Pak Basuki yang minta didoakan, malah investasi dari luar ada 132 T. Doain ya Pak supaya masuk ini lanjut. Saya kan ada question di kepala saya. Yang APBN mana? Ini pikiran saya saja. Cuma itu saya punya pertanyaan. Tapi doakan 130 T yang sedang akan masuk. Saya doakan di depan 250-an anggota PGL yang hadir. Diterima di Istana Negara di dalam. Jadi saya
pakai baju kaos with God itu gaya-gaya sedikit. Cuma diterima pakai batik, jadi saya bilang kurang percaya diri. Karena saya nggak ada baju lagi sebenarnya pada waktu itu, sudah habis bajunya, tinggal pakai kaosan, tapi diterima dengan baik sekali, indah sekali Bapak Ibu. Nah itu doanya. Nah sekarang kondisi kita begitu. Begitu Amerika membuat perdagangannya begini sekarang, ini makin. Saya cuma berpikir nih Pak Andi, berpikir saja ya. Kan Amerika ini sedang mengumpulkan supaya mereka punya ekonomi itu membaik. Mereka memang mengalami banyak defisit sekarang dan hutang-hutang mereka luar biasa. Saya berbicara dengan ada seorang yang mengerti tentang finance waktu itu, dia bicara dengan saya. Dia bilang memang tidak baik-baik saja dan mereka akan berusaha. Cuma saya satu hari terdiam. Kalau terjadi perbaikan ekonomi mereka, apakah mereka juga akan fine-fine saja? Kalau perbaikan kita ekonomi di Indonesia akan baik, apakah kita akan fine-fine saja? Saya baca itu di dalam Alkitab, belum tentu Bapak Ibu. Saya ingin membacakan Wahyu pasal 6 ayat 5 dan 6. Wahyu 6 ayat 5 dan 6. Ini tentang meterai ketiga. Dikatakan begini. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, tapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, kemungkinan besar bisa terjadi hiperinflasi. Kalau kita lihat Jerman tahun berapa itu, 1921 ya, sampai 2 tahun dia mengalami hiperinflasi karena Perang Dunia Pertama. Itu mereka pergi ke toko-toko untuk belanja dengan uang segerobak, tidak ada makanan di toko. Lalu kita pernah mengingat mungkin Uni Soviet, itu tahun 1980-an di akhir. Juga dia mengalami hal yang sama. Mereka punya uang hasil kerja keras, tapi pada waktu mereka harus membeli roti, membeli sabun, itu antrian panjang karena bahannya tidak ada. Lalu kita pernah dengar Venezuela ya, yang dalam tahun-tahun yang terakhir ini. Venezuela itu juga itu jatuh drastis. Uang itu seperti tidak punya harga. Nah, saya melihat mungkin dalam ilmu ekonomi ini tentang yang tersedia itu harus berimbang dengan uangnya. Tapi kemungkinan yang kita lihat adalah ini masalah perdagangan, itu kemungkinan terjadi hiperinflasi. Tapi saya membaca Alkitab, di sini dikatakan secupak gandum sedinar dan secupak jelai sedinar. Artinya uang hidup manusia yang satu hari upah sehari cuma beli secupak gandum. Cuma bisa membeli 3 cupak jelai. Itu artinya yang dimiliki, yang mau dibeli itu tidak ada. Kalau kita bicara sekarang tentang perdagangan, bisa. Tapi yang saya baca di dalam Alkitab, tetapi kata berikutnya, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Itu apa? Minyak itu adalah minyak zaitun dan anggur itu adalah hasil anggur. Itu seandainya dalam kejadian meterai ketiga ini terjadi, itu adalah sumber makanan itu sama sekali menjadi sulit. Tanam-tanaman semakin sulit. Ibu, bapak, dan saudara, ini kemungkinan bisa terjadi. Bukan hiperinflasi karena perdagangan,
tapi adalah bahan-bahan kebutuhan itu sulit kita dapatkan di tengah-tengah dunia ini. Ya Pak Andi kan mengerjakan bagaimana supaya pangan itu menjadi ketahanan pangan. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya melihat di dalam arah ke depan itu kemungkinan bisa terjadi. Bahwa ternyata orang punya uang, tapi tidak bisa membeli apa-apa, karena itunya nggak ada. Apakah perbaikan sekarang bisa menjamin segala sesuatu beres? Enggak. Apakah itu yang menjadi keberhasilan kita yang kita ingin capai di dunia ini? Mau cari uang banyak, belum tentu bisa kita dibelanjakan. Itu seperti di Uni Soviet, itu orang sampai frustrasi. Nggak ada yang bisa dibeli. Ya. Itu bisa terjadi Bapak, Ibu, dan Saudara. Uangnya ada, tapi tidak bisa membeli apa-apa. Oleh karena itu, jangan carilah yang dari dunia ini. Kalau mau berusaha dengan baik. Tuhan berikan kekayaan, puji Tuhan. Benar-benar gunakanlah kekayaan dengan baik. Itu pasti Tuhan berkati. Tapi kalau hidup kita bertujuan hanya itu sifatnya terlalu sementara. Orientasi seperti dua orang di kayu salib ini. Yang satu berpikir, kalau saya mati, saya berpikir sudah kematian. Tapi yang satu, kalau saya menuju kematian, saya akan berusaha supaya saya tidak mati. Itu kira-kira gambarannya. Orang yang demikian ini, orientasinya adalah cuma hidup di dalam dunia ini. Biarlah pasca kita rayakan hari ini, kita ingat bahwa kita sudah diselamatkan. Ya. Ada di sini yang belum diselamatkan? Yang sudah diselamatkan? Aduh, puji Tuhan. Saya memuji Tuhan. Itulah keyakinan kita. Sekarang kita sudah diselamatkan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Ingat bahwa yang kita cari adalah hidup terus-menerus, ya. Tapi jangan lupa hidup yang kekal. Ya. Kalau kita sakit, berobat, betul. Tapi kalau kita cuma berpikir hidup ini cuma sampai hidup sekarang, jangan. Pikirlah, ada kehidupan sesudah kematian. Tuhan memberkati kita, amin.